الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين दुश्मन जब अपनी दुश्मनी की इंतहा को पहुंचता है, musuh ketika permusuhannya sampai kepada puncaknya हर किस्म के हीले untuk menghabiskan orang-orang pilihan Tuhan, maka segala alasan dan senjata yang dia gunakan जाने के लिए dengan berbagai cara untuk mendatangkan kerugian, mereka membuat perencanaan-perencanaan पहुंचाने के लिए mendatangkan kerugian jiwa dan harta. Apapun yang bisa dia lakukan, sehingga setiap kalangan, tua muda, setiap saat untuk mendatangkan kesakitan dari segi jiwa dan pikiran, untuk menghancurkan ketentraman jiwanya. Cara-cara yang ditempuh itu jatuh dari kemanusiaan. Dia tidak memperhatikan anak, tidak memperhatikan orang tua, tidak memperhatikan perempuan, dengan cara penuh kezaliman dan penuh kebiadaban yang dia tempuh, supaya orang-orang pilihan Allah itu untuk meraih keredaan Allah, mereka berusaha untuk menjauhkannya. Maka pada saat itu orang-orang mukmin yang memperlihatkan kesabaran dan ketabahan dengan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon pertolongan. Puncak daripada kezaliman musuh ini dan sebagai dampaknya orang-orang yang beriman, gambaran daripada itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebutkan dalam sebuah syairnya. Beliau bersabda, ketika permusuhan itu sampai kepada puncaknya, maka kami menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran yang orang-orang yang teraniaya dari kalangan orang-orang yang beriman akibat daripada keterpaksaannya dan kezaliman yang dialaminya. Sebagai reaksinya, dia cenderung kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan inilah hendaknya. Dan kondisi ini hari ini di seluruh permukaan bumi, di sebagian negara-negara Islam, kecuali di kalangan orang Ahmadi, dimanapun tidak nampak gambaran seperti itu. Dan puncak dari itu di Pakistan, setiap hari hampir kita lihat gambaran ini. Di dalam syair ini, di mana di satu sisi puncak daripada kezaliman musuh itu digambarkan, kemudian yang di sisi lain akibat daripada kesabaran dan ketabahannya di mereka
disebutkan tentang tambah tunduknya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada musuh dijelaskan bahwa semua kezaliman yang kamu lakukan ini dan kebiadaban yang kamu lakukan, kalian itu perbolehkan karena supaya kami mengimani kata-kata kamu dan kami mengikuti kalian. Kami memohon minta ampun kepada kalian dan minta maaf kepada kalian dengan memegang kalian kaki kalian. Kami minta kehidupan, tapi ini merupakan semuanya adalah merupakan keluguan kalian. Kami adalah merupakan orang yang mengimani Nabi yang agung, yang mengajarkan kesabaran dan ketekatan dan contoh yang sangat luhur. Dan kepada para sahabatnya pun juga dengan kekuatan kesucian dia memperlihatkan keteguhan dan telah memperlihatkan menegakkan contoh yang sangat luhur. Kezaliman dan melanggar batas yang mereka sampai pada menyatakan ahad-ahad, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Tapi mereka tidak mengucapkan pekikan tentang keagungan patung-patung. Sujud mereka itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil khusyuk dan tawadhu. Di hadapan patung manapun mereka tidak tunduk di hadapan itu. Jadi manakala kita memegang contoh itu, maka bagaimana mungkin bahwa kami melupakan contoh itu, dasar itu, lalu kami mengikuti orang-orang yang menentang Ahmadiyah ini. Kami untuk segala upaya untuk menjauhkan kami dari iman itu akan kembali kepada mereka. Semua perencanaan-perencanaan mereka itu akan menjadi sia-sia. Semua keinginan-keinginan mereka tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu karena kami telah mengenal Tuhan kami yang maha benar, kami bersama pencinta sejati Rasulullah SAW telah melihat bukti-bukti kesaksian Allah. Kami nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW kami lihat itu sempurna. Kemudian orang yang mempertakuti itu, yang menakut-nakuti itu, dan akibat daripada kezaliman mereka, bagaimana kami bisa meninggalkan Tuhan kami yang telah yang mana jemaat ini dalam setiap ujian dan setiap mara bahaya telah dia melewatinya dengan menjadikan hati mereka menjadi tentram. Kami kepada Rasulullah dan kepada pencinta sejati Rasulullah, keyakinan kami kepada itu keduanya menjadi tambah lebih kuat. Jadi ini tidak mungkin bahwa kami meninggalkan Tuhan kami. Orang-orang yang seperti itu, yang menurut kami adalah seperti sampah pun tidak sama. Kami jadikan sebagai Tuhan, lalu kami menjadikan sia-sia iman kami. Dan kami jauh daripada kasih sayang Tuhan di dunia dan di akhirat karena mengikuti mereka. Kalau ini merupakan pemikiran mereka, maka orang-orang yang tidak ada yang segila itu, yang seperti itu. Dan dengan pemikiran seperti itu, mereka mendatangkan kerugian dan kesakitan kepada orang Ahmadi. Ini adalah merupakan keluguan mereka. Kesulitan dan kesusahan ini bukannya menjauhkan kami dari Tuhan, bahkan ini tambah lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah
orang yang termasuk dalam orang yang memegang iman dan irfan, dan kami ikut serta di dalamnya. Yang berkenaan dengan itu Al-Quran berfirman, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah orang-orang yang musuh-musuh mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang berkumpul untuk melawan kami. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Hal ini malah justru menambah iman mereka. Iman mereka menjadi tambah lebih teguh. Dan mereka mengatakan, sesungguhnya cukup Allah untuk kami dan betapa baik Dia sebagai penolong. Jadi kumpulan para musuh bersatu itu adalah meningkatkan kami dalam iman. Hal ini untuk nubuatan Rasulullah SAW kami lihat itu kami melihat itu menjadi sempurna. Itu keyakinan tambah menjadi kuat, dan bahwa dalam melawan jemaat yang didukung Allah Subhanahu wa taala, seluruh golongan itu menjadi satu di zaman Hazrat Masih Maud, dan itu telah terjadi. Dan ketika ini semuanya menjadi satu, sebagaimana di masa awal bersama golongan para nabi itu, begitu mereka juga bersatu, maka orang-orang yang pilihan Tuhan, mereka itu akan tenggelam di dalam api itu, dan mereka dalam kefanaan itu Dia akan mengumumkan, hasbunallah, cukup bagi kami Allah itu. Kami tidak memerlukan perlindungan siapapun juga. Kami hanya dan hanya datang pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang cukup untuk menghukum musuh-musuh kami, yang cukup untuk menuntut balas dari musuh-musuh kami, dan tidak hanya menuntut balas saja, bahkan orang-orang yang zalim dan akibat daripada menahan semua kezaliman, orang-orang mukmin Dia anugerahkan dengan hadiah-hadiah dari sisinya. Jadi di sini sebagai Tuhan sebagai Maha Penghisap, Dia meliputi segala sisi kami. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin itu dari segala sisi Dia cukup, Dia adalah pemelihara yang terbaik. Lebih dari itu siapa lagi yang memahami akan urusan-urusan hambanya. Ketika seorang hamba dalam arti yang sempurna tunduk di hadapannya semua urusan-urusan itu diletakkan di hadapannya, lalu dia hanya bergantung kepadanya, maka di mana orang-orang yang tunduk kepadanya Dia menghukum musuh-musuhnya. Di sana hadiah-hadiahnya pun juga sambil mengumumkan itu, Dia memberikan kabar suka kepada orang-orang yang bersabar, yakni semua berkat-berkatnya itu Dia anugerahkan kepadanya. Dan kemudian orang-orang, jadi semua kesulitan-kesulitan itu dalam masa kezaliman itu semua, dan demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala semua kezaliman itu Dia hadapi dengan tabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun umul muhtadun. Inilah orang-orang yang dari Allah turun berkat kepada mereka dan juga rahmat, dan itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi semua dalam semua kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian, dengan kendati mereka melewati segala macam pesakitan, lalu mereka tidak meninggalkan pangkuan Tuhan, bahkan lebih dari itu mereka tambah lebih tenggelam lagi kepada Tuhan. Dia berusaha terus mendekat dengan Tuhan. Kepada orang-orang seperti Tuhan itu Tuhan berfirman, mereka juga akan mendapatkan
ketinggian rohani dan juga dunia dan agama. Dan orang-orang ini pun juga akan mendapatkan gelar bahwa kamu berada pada petunjuk. Dan para penentang Ahmadiyah, ratusan ribu mereka mengatakan bahwa kami bersatu semua melawan kalian dan kami telah memutuskan bahwa kami keluarkan kalian dari Islam. Dan mereka menzahirkan bahwa, dan kami menzahirkan bahwa kami adalah pada yang hak. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang mukmin berlalu kepada ujian dan kesulitan, dan demi untuk saya mereka tunduk, dan demi untuk saya mereka menahan semua kesulitan, mereka menjaga imannya dalam melawan semua kelompok-kelompok itu, dan mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu dia sabar dan dia diam dalam setiap kesulitan itu, maka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bersatunya para penentang tidak menjauhkan mereka dari petunjuk, sebagaimana Rasulullah bersabda di satu masa, yakni di zaman Masih Maud, semua golongan itu akan bersatu. Dan hanya satu golongan yang berada dalam petunjuk. Jadi dalil ini adalah menimpa mereka, menuju kepada melawan mereka. Bersatunya mereka tidak menjadikan mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk, bahkan untuk meraih keredaan Allah dan tunduk di hadapannya. Dan di dalam kesulitan dan kesedihan bukannya menuntut balas, bahkan sambil memperlihatkan kesabaran, mereka itu tabah dan bersabar, dan terus mereka bersabar. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tambah lebih tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hal-hal yang akan menjadikan seorang itu menjadi pewaris dari berkat-berkat Allah. Dan inilah kelompok yang kendati mereka dalam kesulitan dan kesakitan, tetapi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka inilah yang mendapat petunjuk, yang telah mendapat petunjuk dan petunjuk dunia, dan akan menjadi faktor petunjuk dunia juga. Dan jadi untuk meraih kedudukan ini, untuk mendapatkan rahmat dan berkat, dikatakan sebagai orang yang mendapat petunjuk dan menjadi dalam mencari berkat Allah perlu fana. Dan langkah pertama hamba itu yang melangkah, baru Tuhan itu akan menjadikan dia itu pewaris. Manakala manusia kepada Tuhan yang dikasihaninya, yang kendati itu tidak nampak, dan pada pandangan orang dunia tidak nampak, namun orang mukmin itu melihat dengan matanya, itu ada di setiap tempat. Yang orang yang tunduk di hadapannya, dia memperlihatkan jalannya, dan kemudian dia memperlihatkan penampakannya juga. Dia dengan hadiah-hadiahnya itu dapat dikenal. Dia dikenal dengan pengabulan-pengabulan doa. Ketika hambanya itu dia sedih dengan kesakitan orang-orang dunia, lalu tunduk di hadapannya, maka Tuhan pun akan berlari kepadanya. Dan kepada hambanya itu dia akan berada, dia letakkan di pangkuannya. Dia akan menuntut dari musuhnya, dan kepada hambanya itu dia anugerahkan hadiah-hadiah. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa semua kekuasaan dan orang wujud yang memberikan anugerah-anugerah itu dan yang mendengar doa-doa, tunduklah kamu di hadapan itu, tenggelamlah kamu di hadapannya, dan berusahalah kalian fana kepadanya. Dan inilah resep yang berguna bagi setiap orang yang beriman. Jadi dunia kapan saja kepada orang-orang Tuhan itu, dia menurut pandangan mereka itu segala macam hal yang buruk dia lontarkan kepadanya, segala macam kesakitan dia timpakan kepada, berusaha untuk menyampaikan kepadanya. Maka Allah dan para malaikatnya, yang orang-orang yang di hadapan orang yang segala musibah itu datang pada mereka, semua rahmat diturunkan hujannya padanya. Dan
Dan dia mengumumkan bahwa wahai orang-orang dunia, keseberapapun kalian inginkan untuk menyakiti mereka, menzalimi mereka, tapi ingatlah bahwa inilah orang-orang yang rahmat-rahmat Allah, yang dijadikan sebagai pewaris dari rahmat Allah. Dan inilah orang-orang yang pada pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapat petunjuk. Dan petunjuk dunia pun juga dengan orang-orang itulah berkaitan, dan orang-orang inilah yang termasuk di dalam orang-orang yang di mana berfirman bahwa dengan beriman kepada kata-kata saya mereka beriman kepada pilihan Allah. Jadi kepada semua orang Ahmadi saya katakan, yang dewasa ini mereka telah tengah melalui berbagai macam kesulitan dan menulis kepada saya surat, dan untuk menjauh daripada musuh-musuh mereka, dari upaya musuh mereka minta berdoa kepada Tuhan, kepada saya. Mereka pun juga harus hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka yang tidak langsung mendapat kesulitan, untuk para saudaranya pun juga, dan untuk anak-anak dengan memperhatikan kesakitan anak-anaknya, berdoakanlah untuk mereka. Tidak hanya memperhatikan diri sendiri dan tidak hanya kepada kesulitan-kesulitan duniawi sendiri saja. Kalian jangan hanya karena kesulitan kalian sedih. Bahkan di dalam orang-orang yang berada dalam putaran kesulitan, yakni saudara-saudara, dan itu perhatikanlah itu dengan rasa solidaritas. Ada doa-doa ini, mudah-mudahan Allah rahmat Allah Tuhan akan menjadikan kalian sebagai pewarisnya juga. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang mukmin yang hakiki, dan orang mukmin yang hakiki itu adalah yang rasa sakit orang mukmin, saudaranya yang mukmin itu pun juga dirasakannya sebagai rasa sakit hatinya. Sebagaimana satu jiwa dalam jisim maka sakit, maka semua jisim itu menjadi sakit. Begitu juga saat seorang mukmin merasakan kesakitan orang mukmin lainnya. Jadi dalam kondisi ini seluruh warga jemaat, saya katakan kepada mereka secara khusus bahwa orang-orang Ahmadi yang dalam keadaan dianiaya dan mereka dalam keadaan kesulitan, untuk mereka hendaknya saya ingin menarik perhatian mereka kepada doa-doa. Sekurang-kurangnya setiap hari 2 kali menunaikan sholat sunat nafal untuk mereka, yang akibat daripada karena dia sebagai Ahmadi mereka berada dalam segala macam kesulitan, akibat daripada mereka tidak bebas dalam kemerdekaan agamanya. Dan begitu juga secara khusus untuk kemajuan jemaat. Jadi manakala setiap Ahmadi rasa kegelisahannya mereka persembahkan di hadapan Allah lebih dari sebelumnya, maka dia sendiri akan menyaksikan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagaimana akan mengena kepadanya. Lebih dari sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan membawanya kepada pangkuannya. Sebagian pelajar menulis kepada saya dan juga pelajar-pelajar perempuan bahwa di sekolah-sekolah dan universiti pada orang-orang gair Ahmadi itu menyakiti kami. Mereka mencaci maki kami di dalam belajar, itu terpengaruh bagi kami, sehingga guru-guru pun juga mereka pun juga menjadi sedemikian bodoh, akhirnya mereka melupakan mata pencaharian mereka. Pernah satu zaman bahwa ustadz mempunyai kehormatan, mereka itu mempunyai keistimewaan, ciri khas. Kendati mereka itu menjadi solidaritas, dia berusaha untuk memadamkan hausnya para pelajar, dan inilah ciri khas para guru-guru pada saat itu. Tapi dewasa ini orang-orang yang mendakwakan dirinya menjaga akhlak dan menganggap dirinya sebagai orang Islam yang paling baik,
mereka menghancurkan mata pencahariannya yang mulia itu. Dan kemudian dia mendakwakan bahwa ini merupakan gairat daripada agama. Ini yang mereka katakan. Ini bukan merupakan gairat agama, bahkan ini merupakan puncak daripada kejahilan. Dan mereka tidak adil dengan mata pencaharian mereka. Dan bagaimana mereka itu bisa adil dengan dasar-dasar ajaran Islam. Jadi dan orang yang akibat daripada kemarahan dan kebenciannya, mereka tidak bisa adil dalam mata pencahariannya. Bagaimana? Mereka itu jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu." Ya'dilu. Jadi akibat daripada permusuhan suatu kaum, jangan menjadikan kamu melakukan sesuatu yang sehingga kamu tidak berlaku adil. Mereka itu adalah orang yang jahil, yang mereka berjalan mengikuti para mula dan tidak adil dengan mata pencahariannya. Bahkan perintah Tuhan yang jelas itu pun juga yang dia ingkari. Jadi untuk seorang mukmin, semua kezaliman itu dan pelanggaran batas itu, resepnya adalah satu, yaitu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam puncak semua kezaliman itu, berusahalah untuk menunaikan hak yang sepenuhnya. Tenggelamlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman dan pelanggar batas ini tidak hanya di Pakistan, bahkan sebagian di negara-negara kaya pun juga akibat daripada rasa punya minyak, mereka di seluruh dunia itu menyebar kebencian terhadap jemaah. Karena mereka tidak bisa melawan dengan dalil. Kalau ini dia punya hak untuk menjawab, tapi tidak ada dalil mereka. Jadi hanya kebencian yang dia tegakkan, tidak ada lagi cara yang lain yang bisa mereka tempuh. Akibat daripada kekayaan mereka kepada di sebagian tempat orang-orang Ahmadi itu dia berusaha untuk menghancurkan mereka, bantu mereka di sebagian negara-negara Afrika. Tetapi orang Ahmadi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat teguh iman mereka, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kemudian pendakwaan ini pun juga mereka lakukan bahwa kami adalah orang-orang Arab, kami lebih tahu Al-Quran. Tetapi satu perintah yang kami sebutkan bahwa jangan kebencian suatu kaum menjadikan kalian tidak adil. Namun mereka tidak mau memahami itu dan tidak pula mereka mengamalkan itu. Dan mengetahui memang tahu, tapi perintah-perintah Al-Quran itu mereka lupakan. Itu karena pada zaman ini diperlukan kedatangan Masih dan Mahdi, yang orang-orang ini tidak mau menerima itu. Inilah orang-orang yang bukannya menghormati Islam, mereka terus saja mencaci, menghinakan Islam. Dewasa ini dalam perlawanan kepada Islam di berbagai dunia dilakukan perlawanan kepada Islam. Inilah orang-orang yang bertanggung jawab, yang mereka menganggap diri mereka pelindung Islam. Bahkan mereka dengan melakukan gerakan-gerakan seperti itu, mereka pun juga menjadi penolong orang yang menentang Islam. Dan tidak jauh dari kemungkinan bahwa para penentang Islam inilah cara-cara yang mereka tempuh, dan akalnya itu sudah tertutup. Mereka berusaha menjadikan nama buruk pada Islam, dan mereka tidak bisa menghabiskan Islam. Dan agama ini adalah akan berkembang dan akan terus berkembang. Oleh karena itu pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang datang sebagai pahlawan Allah. Dan inilah pekerjaan jemaatnya, bahwa untuk menyebarkan agama Allah ini untuk menyampaikan di seluruh dunia, dan ini kita akan terus lakukan.
फिर मैं अपनी पहली बात की तरफ आता हूँ। Jadi kemudian saya kembali kepada kata-kata saya yang pertama, bahwa semua senjata dan alasan-alasan musuh di Pakistan dan di sebagian daerah di Hindustan pun juga upaya-upaya ini mereka lakukan, dan di sebagian negara Afrika pun juga sebagaimana saya katakan. Di Indonesia beberapa hari yang lalu di satu tempat, di satu pulau dilakukan kekacauan. Beberapa tahun yang lalu kezaliman itu ditimpakan kepada mereka dan rumah-rumah mereka dibakar dan mereka dikeluarkan dari rumah mereka. Beberapa lama kemudian ketika kembali di rumah-rumahnya atas perintah pemerintah, maka orang-orang yang garis keras itu, yang orang-orang memberikan dia uang, mereka kembali membakar rumahnya dan mereka dikeluarkan dari rumahnya. Kemudian pemerintah menyuruh mereka kembali kepada tempatnya dan mereka terpaksa harus meninggalkan harta benda mereka. Jadi ketika kezaliman ini ditimpakan kepada mereka, maka orang-orang mukmin mereka terus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terus tunduk, dan inilah senjata yang merupakan senjata kemenangan bagi kita. Ini orang-orang yang aniaya menurut pandangan mereka mempunyai kekuatan senjata, tapi tiba saatnya nanti orang-orang inilah, yakni orang-orang yang mereka itu akan dihancurkan yang menganiaya orang-orang mukmin. Senjata kemenangan kita adalah doa-doa, dan inilah senjata yang akan mengembalikan kepada kepala orang-orang musuh-musuh itu. Tidak ada senjata selain ini, yang dengan penuh kehusukan kita menggunakan senjata ini, maka secepat itu pula kita pemandangan kemenangan Ahmadiyah itu akan kita lihat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkenaan ini bersabda bahwa semua maksud-maksud yang kita ingin raih itu adalah kita dapatkan dengan perantaraan doa-doa. Dalam doa terdapat kekuatan-kekuatan. Kepada Tuhan mengatakan kepada saya berkali-kali dengan perantaraan ilham berfirman bahwa apapun yang akan terjadi itu adalah akibat doa. Senjata kita adalah doa. Selain itu tidak ada senjata pada kita. Apapun yang kita minta secara diam-diam, Tuhan itu akan menzahirkannya. Bersabda bahwa demi untuk Islam inilah jalan yang mana para mulla yang kering itu tidak bisa memahami. Kalau ada jalan peperangan untuk kita, maka semua sarana akan terdapat. Apabila doa kita sampai kepada satu puncak, maka orang pendusta itu pasti akan hancur dengan sendirinya. Menurut kita tidak ada senjata yang lebih tajam daripada doa. Yang paling benar itu adalah orang yang memahami bahwa bagaimana cara untuk memajukan agama. Jadi inilah senjata yang kita akan gunakan. Jadi inilah senjata yang dengan kita berusaha untuk menggunakannya sampai kepada puncaknya. Sebagaimana setelah katakan bahwa kita hak daripada ketundukan itu apabila semua kewajiban-kewajiban kita itu dalam melaksanakan nafal-nafal dan doa-doa dan kita sampaikan kepada puncaknya yang tertinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Berkenaan dengan doa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ada beberapa anjuran Hazrat Masih Maud. Beliau bersabda sebagai doa yang paling bagus adalah keredaan Allah, dan dapat kalau Tuhan itu reda dan kita mendapat bebas dari dosa, maka doa-doa orang mukmin pun akan cepat dikabulkan. Beliau bersabda bahwa kita bergantung semuanya kepada doa. Doalah merupakan sebuah senjata yang mana seorang mukmin akan dapat menang dari segala sesuatu.
Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kepada orang mukmin supaya berdoa. Bahkan dia menunggu doa-doa orang mukmin. Tuhan itu senantiasa menunggu bahwa kapan orang mukmin itu meminta, kendati dengan syarat dia menunaikan hak-hak doa itu. Di satu tempat dia berfirman, dia bersabda, doa itu adalah sebagai sumber mata air yang manis. Jadi kapan orang mukmin itu dia ingin mengairi dirinya, sebagaimana ikan tidak bisa hidup tanpa air, begitu juga air orang mukmin itu adalah doa, yang tanpa itu tidak bisa dia hidup. Tempat yang doa yang baik itu adalah solat, yang mana dengan orang mukmin itu dapat memperoleh ketentraman. Sebagai lawannya, yakni orang yang berpoya-poya ketika dia mendapat kesempatan untuk menjadikan dirinya sia-sia. Jadi sesuatu doa yang didapatkan dari doa adalah kedekatan dengan Allah. Dengan doa manusia itu dapat dekat dengan doa dan dia menarik kepadanya. Apabila doa orang mukmin dengan penuh keikhlasan dan penuh keingkitan, maka Tuhan itu menjadi kasihan padanya dan Tuhan itu menjadi pemeliharanya, penjaganya. Beliau bersabda bahwa ingatlah bahwa doa itu merupakan kekayaan besar. Barang siapa yang meninggalkan doa, maka dunia dan agamanya akan memperoleh keberkatan. Dia berada pada satu benteng yang di sekelilinginya prajurit yang bersenjata senantiasa menjaganya. Jadi di zaman ini senjata doa ini merupakan senjata yang sangat penting yang Hazrat Masih Maud diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Dan senjata doa inilah yang lekram pun juga sampai kepada lekram dan duit sampai kepada akibat buruknya, yang mana para penentang itu sampai kepada puncaknya, yakni mereka mendapat kehinaan. Orang yang mendakwakan ingin menghancur leburkan keadilan itu dilawan dengan doa, dan kemudian pendakwaannya itu menjadi berantakan. Di tangan orang-orang Ahmadi, orang yang memegang cangkul, dan orang yang mengatakan Ahmadiyah itu sebagai kanker, itu dilawan dengan doa, dan kini tandanya pun habis. Kini pun juga topan perlawanan akibat daripada doa ini pun juga akan diterbangkan, dan dunia akan melihat bahwa bagaimana Ahmadiyah akan melihat pintu-pintu kemenangan itu. Jadi ini adalah merupakan pekerjaan kita dewasa ini, bahwa kepada doa-doa kita dengan penuh perhatian kita terus berdoa. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa doa yang paling bagus adalah solat. Kita harus jangan malas dalam solat kita, dan sebagaimana saya katakan secara khusus, sekurang-kurangnya untuk kemajuan jemaat itu 2 rakaat setiap harinya. Ini merupakan kewajiban setiap orang Ahmadi. Di satu tempat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa lakukanlah solat nafal 2 rakaat setiap hari. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam hendaknya ingat sabda-sabda beliau, dan hendaknya harus ingat bahwa apabila doa orang mukmin dengan penuh keikhlasan dan penuh ingkita dan penuh perhatian di dalam doa dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dan semua perhatiannya kepada Allah, pemikirannya kepada Allah, dan ketika manusia itu fana di hadapan Allah, maka Tuhan pun akan menjadi kasihan kepadanya. Jadi keikhlasan dan usaha untuk menjadikan kita, kalau setiap orang Ahmadi ini menciptakan, maka karunia Allah itu akan tambah dia dapatkan lebih dari sebelumnya. Untuk menciptakan kita dan ikhlas ini diperlukan kefanaan, perlu tenggelam dalam kefanaan itu. Apabila ini kondisi kita, maka kita akan terhindar dari keburukan setiap orang duniawi. Sebagaimana orang Hazrat Masih bersabda, dia akan berada pada benteng yang dimana prajurit-prajurit yang bersenjata itu melindunginya. Mudah-mudahan poin yang penting ini kita dapat pahami dan kita dapat mengamalkannya.
Kemudian saya akan menyampaikan kutipan Hazrat Masih Maud. Beliau bersabda bahwa ingatlah, tidak ada orang tidak akan mendapatkan berkat dari doa selama tidak sampai kepada puncak kesabaran. Dan dengan penuh ketabahan dia tidak sibuk dalam doa dan tidak pernah dia berburuk sangka kepada Tuhan, dan dia menganggap Tuhan itu kuasa atas segala sesuatu, dan yakin terus dan sibuk dalam doa, dan akan tiba waktunya Tuhan akan menjawab doanya, dan akan barang siapa yang menggunakan senjata ini, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sial dan jauh. Pasti dia akan sukses dalam maksudnya. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan tidak terhitung, di mana untuk kesempurnaan Tuhan jadi dia dan apa yang diinginkan, maka dia menggantikan undang-undang itu, maka seakan-akan dia itu tidak. Oleh karena itu dia harus ingat bahwa sebagian orang itu tidak bersabar, dan dia seperti dia menginginkan segala sesuatu itu terjadi secara serta-merta. Saya katakan bahwa orang yang tidak bersabar, apakah dengan ketidaksabaran dia akan bisa menghancurkan Allah? Dia hanya akan merugikan dirinya sendiri. Orang yang tidak bersabar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia senantiasa menganugerahkan kita, memperlihatkan kesabaran, terus kita dijadikan menjadi orang yang tunduk di hadapannya, dan di dalam doa-doa kita tidak pernah lelah dan capek, dan tidak kita pernah melepaskan kesabaran. Dan maksud daripada kesabaran adalah dengan secara permanen kita terus berdoa, dan tanggung jawab kita jangan kita tinggalkan. Dan kita pun juga berdoa kepada Allah bahwa doa-doa kita itu dan di dalam ibadat-ibadat kita Tuhan menganugerahkan kemajuan-kemajuan, dan di dalam ibadah-ibadah kita itu Tuhan memberikan kecintaan. Apabila standar ini kita lihat, maka semua kesenangan para penentang itu akan berubah menjadi khayal belaka. Dan akhirnya saya akan membaca doa Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan, turunkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.